materi hari ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, karena mungkin jumlah pesertanya juga tidak terlalu banyak, jadi kita santai aja ya, nanti boleh langsung sambil diskusi kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Dian, saya Dr. Widya, saat ini posisi sedang berada di Jakarta, sedang pendidikan dokter subspesialis di bagian ilmu penyakit dalam, mengambil peminatan psikosomatik dan paliatif medik di FKU. Jadi sekarang saya sedang ngekos dok, jauh dari keluarga ya. Saya sudah punya 2 orang anak, anak saya kembar laki-laki dan perempuan. Sekarang mereka bersama suami masih di Padang. Jadi saya jadi ngekos di sini. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi mungkin dimulai dengan mengapa kita berpuasa Ramadan ya. Kita berpuasa Ramadan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin dari beberapa hari terakhir ya udah banyak tarhib-tarhib Ramadan yang juga menjelaskan apa saja keutamaan puasa dan mengapa kita disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi medisnya mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa sih kita harus berpuasa dan harapannya setelah kita sama-sama belajar malam ini mengenai keutamaan puasa baik itu secara fisik, psikis maupun nanti kaitannya terhadap kanker. Harapannya kita bisa semakin cinta kepada agama kita, agama Islam yang memang sangat sumul, sangat menyeluruh, dan juga kita semakin merasakan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang betul nyata ada manfaatnya terhadap tubuh kita. Karena sudah diteliti juga secara ilmiah, sudah diobservasi bahwa memang puasa ini adalah salah satu hal yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kita mulai dari yang pertama. Jadi tubuh manusia itu sangat dipengaruhi oleh pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi semuanya saling terkait ya. Tubuh kita terkait dengan pikiran, emosi, dan perilaku. Makanya pada saat kita berpuasa Ramadan, salah satu tujuannya selain kita bisa mendapatkan manfaat secara fisik mungkinnya, nantinya secara mental, pikiran, dan emosi itu juga akan mengalami perbaikan biasanya setelah Ramadan. Karena puasa Ramadan kita diminta untuk menahan emosi, menjaga lisan, dan juga memperbaiki silaturahmi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi itu juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Nah, kita tahu ya, di sini banyak dokter dan juga orang kesehatan ya. Jadi di dalam otak kita itu, di bagian tengah antara otak kiri dan otak kanan, ada yang namanya organ yang bentuknya itu kecil sebenarnya. Sangat kecil, dia di tengah-tengah berbentuk seperti segitiga, seperti piramida. Namanya adalah organ hipotalamus. Hipotalamus ini yang berada di tengah-tengah pusat, di tengah-tengah otak merupakan pusat lapar, haus, dan juga syahwat. Hipotalamus ini merupakan suatu organ yang dia mengontrol berbagai regulasi berbagai hormon di dalam tubuh kita ya. Jadi nantinya hipotalamus ini mengeluarkan sinyal, berbagai sinyal ke satu organ lagi di bawahnya yang bernama kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini nantinya yang akan mengeluarkan berbagai regulatory hormon. Misalnya ke kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal. Itu dia akan mengeluarkan hormon steroid atau adrenalin misalnya. Kemudian ke kelenjar tiroid, ke hati,
ke saluran kemih, ke ginjal, kemudian juga bagi wanita nanti dia juga akan mempengaruhi ke masalah menstruasi. Jadi seluruhnya itu dipengaruhi oleh pusat hipotalamus ini tadi yang merupakan pusat lapar, haus, dan syahwat. Nah, pada saat kita berniat puasa Ramadan, nawaitu sauma godin an adai fardu syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, baik secara zahir maupun di dalam hati ya. Ketika kita berniat bahwa kita akan berpuasa Ramadan di tahun ini karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka berniat saja itu sudah memberikan pesan atau sinyal kepada pusat lapar, pusat syahwat, dan pusat segalanya tadi yang ada di bagian hipotalamus. Nah, jadi otak kita mengirim sinyal ke hipotalamus, kemudian otak kita juga akan mengirimkan pesan yang berjalan ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Sehingga tubuh kita akan betul-betul siap karena lillahi ta'ala tadi ya. Karena kita memang ingin melakukan puasa Ramadan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya rasanya berbeda nggak sih kalau misalnya kita itu menahan lapar karena sedang berpuasa dan kita menahan lapar karena belum waktunya makan. Gitu. Terasa perbedaannya apabila kita benar-benar rasakan di dalam tubuh kita ya. Kalau puasa Ramadan itu mungkin di hari-hari pertama kedua waktu penyesuaian masih terasa lapar di jam-jam 9, jam 10. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena memang niat puasa ini kita juga ulang-ulang setiap hari, kemudian lama-lama tubuh kita terbiasa dan juga pikiran kita juga berpengaruh ke tubuh yang saya katakan tadi, maka lama-kelamaan akan terbiasa dengan jalannya puasa Ramadan. Nah, kita masuk ke fisik ya. Jadi selama puasa, tubuh mengalami proses metabolisme. Makanan kita itu kalau di dalam tubuh, normalnya dicerna di dalam lambung itu selama 4 jam dengan bantuan asam lambung. Totalnya nanti dari bagian lambung sekitar 3-4 jam kemudian akan dikirim ke usus dan diproses lagi selama 4 jam. Makanya dikatakan total pencernaan makanan sekitar 8 jam. Nah, ketika makanan ini sudah sampai di usus, maka sari-sari makanan akan diabsorpsi atau diserap ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kita berpuasa Ramadan di Indonesia sekitar 13-14 jam mungkin ya, sekitar segitu. Dan tadi dari waktu 14 jam dikurang 8 jam, maka ada sisa waktu 6 jam sebelum berbuka. Nah, disinilah saat dimana sistem pencernaan kita istirahat. Dan di waktu inilah yang sangat penting dalam eh, kesehatan fisik. Jadi puasa itu setiap harinya ada 2 fase. Fase pencernaan normal yaitu 8 jam pada saat makanan dikirim dari lambung ke usus dan fase istirahat 6-8 jam berikutnya. Nah, di fase istirahat ini ketika tidak ada makanan yang masuk, maka sistem pencernaan kita istirahat yang selama ini mungkin kalau kita nggak puasa Ramadan setiap hari ya makan 3 kali sehari, bahkan ada cemilan lagi 2 kali ya kan. Belum ada waktu untuk si usus serta organ-organ yang lain untuk istirahat. Di fase istirahat inilah akan terjadi yang namanya degradasi lemak dan glukosa di tubuh, terutama di otot dan di hati. Jadi simpanan-simpanan yang sudah kita simpan selama 11 bulan terakhir itu akan mulai didegradasi pada saat fase istirahat dari sistem pencernaan. Nah, jadi puasa itu dikatakan sebagai detoksifikasi tubuh. Apa sih sebenarnya maksudnya? Detox atau detoksifikasi adalah cara tubuh untuk memperoleh gizi yang tepat dan memberikan tubuh kesempatan untuk melakukan pembuangan zat-zat beracun. Nah, detoksifikasi ini tadi hubungannya dengan puasa. Tadi pada saat berpuasa kan ada waktu sistem pencernaan kita itu untuk istirahat. Jadi 5 organ pencernaan seperti hati, pankreas, lambung, usus besar, dan usus halus itu dia istirahat dulu. Selama istirahat, organ tersebut membersihkan diri
dan tubuh lebih sedikit menyerap radikal bebas. Kita tahu radikal bebas itu adalah zat yang tidak baik ya untuk tubuh yang bisa membuat kerusakan pada sel. Sehingga organ akan mampu bekerja lebih baik lagi. Nah, ini dari satu jurnal. Jadi karena tadi ada jeda pencernaan kita itu istirahat, di situ sel-sel akan memperbaiki diri dan kelanjutannya manfaat dari berpuasa adalah improves heart function, meningkatkan fungsi dari jantung, kemudian juga meningkatkan fungsi dari otak, menurunkan kerusakan oksidatif dan peradangan, kemudian juga menyebabkan terjadinya penurunan berat badan, lalu meregulasi metabolisme sel, menurunkan kejadian resistensi insulin dan juga resiko diabetes, kemudian menginduksi terjadinya perbaikan secara sel dan juga imun, dan juga mencegah terjadinya kanker. Jadi mungkin hubungannya dengan kanker dari manfaat dari puasa Ramadan ini, dia tidak secara langsung ya, tidak secara langsung, tapi dari berbagai macam fungsi tadi yang diperbaiki oleh puasa Ramadan untuk mencegah terjadinya. Nah, ini ada dari satu jurnal ya. Eh, karena di sini banyak juga yang dokter dan dari kesehatan ya. Lah, mungkin tahu ya kalau kita mau ngambil darah itu sebelumnya harus dipuasakan dulu ya. Misalnya kita mau cek kolesterol atau cek gula darah puasa gitu kan. Nah, kenapa sih harus dilakukan puasa sekitar 8 sampai 12 jam? Jadi, bahkan puasa sebelum pengambilan darah itu tujuannya adalah untuk menurunkan kadar marker metabolik yang berhubungan dengan penyakit kronik seperti insulin, kadar gula darah, dan juga kadar lemak di dalam darah sampai menuju steady state, kadar yang dia dalam baseline yang paling rendah. Puasa sebelum ambil darah 8 sampai 12 jam saja sudah bisa menurunkan kadar-kadar, apalagi kalau kita melakukannya secara rutin. Kita lanjutkan. Di slide berikutnya ini ada banyak sekali ya penelitian-penelitian tentang health benefits of Islamic intermittent fasting. Jadi kan zaman sekarang tuh lagi ini ya booming banget ya intermittent fasting untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi sebelum para ilmuwan meneliti tentang intermittent fasting, kita di Islam sudah sejak dahulu ya suruh untuk berpuasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini termasuk salah satu jenis dari intermittent fasting. Di sini sudah banyak sekali eh, hasil dari jurnalnya ya, berbagai macam jurnal dari seluruh dunia meneliti manfaat puasa. Yang pertama, puasa itu bisa meningkatkan HDL. HDL ini adalah high density lipoprotein, atau bahasa awamnya kolesterol yang baik. Dan dia akan menurunkan LDL, si lemak yang jahat. Kemudian juga menurunkan berat badan dan menstabilkan kadar gula darah. Kemudian menurunkan penanda peradangan dan juga stres oksidatif, menurunkan kortisol, hormon stres, dan juga efek akhirnya bisa menurunkan penyakit kardiovaskular. Makanya banyak yang meneliti tentang manfaat dari intermittent fasting ini. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa efek dari Ramadan terhadap penurunan berat badan ya, turunnya indeks massa tubuh, ini dirasakan juga baik pada orang dengan berat badan normal maupun dengan berat badan obesitas. Ya, jadi sangat bermanfaat ya bagi pasien-pasien yang mengalami berat badan berlebih atau obesitas. Serta ada manfaat perbaikan konsisten pada kadar lemak di dalam darah. Jadi meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Kemudian bukti lainnya, puasa juga bisa mengurangi peradangan di dalam tubuh dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sitokin ya, zat-zat peradangan, sitokin proinflamatori yang diteliti di jurnal ini adalah IL-1B dan IL-6 serta tumor nekrosis faktor alfa.
serta dia meneliti juga tekanan darah, berat badan, dan juga presentasi dari lemak tubuh. Katakan bahwa sitokin proinflamasi ini turun, diambil eh, darahnya 1 minggu sebelum Ramadan dan juga pada akhir minggu ketiga serta 1 bulan setelah Ramadan. Didapati hasilnya turun angka tanda-tanda peradangan di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, jadi puasa ya, baik itu intermittent fasting maupun puasa Ramadan, dengan jangka waktu minimal 12 jam tidak sistem pencernaan kita tidak mendapatkan makanan, maka di situ akan terjadi yang namanya suatu proses yang disebut autofagi. Autofagi ini kalau bahasa awamnya bersih-bersih sel gitu ya, selular junk-nya dibersihin. Jadi kayak misalnya HP kita atau laptop kita yang udah terlalu banyak sampahnya itu, banyak email misalnya banyak spam. Nah, seperti itu juga tubuh kita ya. Jadi puasa ini adalah waktunya tubuh kita untuk bersih-bersih sel-selnya yang sudah rusak, misalnya sudah tidak baik lagi atau umurnya sudah tua, maka dia akan dilakukan autofagi. Autofagi itu artinya selnya memakan sel yang sudah rusak, gitu. Jadi sel-sel yang rusak dibuang, dibersihkan, dan akan digantikan oleh sel-sel yang baru, yang lebih segar. Nah, proses autofagi ini kalau dia normal feeding time ini ya, feeding dan fasting. Kalau feeding itu dia kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan pada saat fasting autofagi. Tentu saja ya, karena tadi ada yang namanya waktu istirahat sistem pencernaan kita. Di situ mulai bersih-bersih sel terjadi atau yang namanya autofagi. Dan ini bisa bisa terjadi di tubuh kita apabila puasa minimal sekitar 12 jam dan mencapai puncaknya apabila puasanya 16 jam. Nah, kalau secara psikologis, puasa itu menimbulkan suasana batin yang tenang, teduh, dan tidak dipenuhi rasa amarah. Otomatis, karena tadi dari pusatnya otak kita, kemudian hipotalamus kita juga sudah berniat ya untuk berpuasa Ramadan, maka eh, tadi otomatis sel-sel saraf kita juga akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, kemudian ke kelenjar adrenal kita, penghasil hormon adrenalin akan turun juga karena memang suasana batin kita lebih tenang. Mungkin yang biasanya mudah emosi gitu, yang kesabarannya hanya eh, selapis tisu dibagi 7 gitu kan, tapi pada saat puasa Ramadan mungkin jadinya setebal tisu gitu ya, ininya eh, rasa amarahnya agak lebih sulit keluar. Nah, jadi kalau hormon adrenalin yang dari kelenjar adrenal tadi itu turun, maka hormon stres ini turun, maka resiko penyakit jantung, pembuluh darah yang lain seperti stroke juga akan turun. Nah, ini lagi manfaatnya ya dalam kesehatan mental. Jadi ada penelitian juga, dia meneliti kadar endorfin. Hormon endorfin ini hormon bahagia ya, mungkin udah pada tahu juga ya. Di dalam darah, dia menilainya itu pada saat sebelum Ramadan fasting, RF ini, Ramadan fasting, kemudian day 7, hari ke-7, dan day 21, hari ke-21. Jadi hormon endorfin ini lama-lama yang warna biru di dalam serum akan mengalami peningkatan dari hari ke hari ya, dari sebelum Ramadan kadarnya itu 3.600, di minggu pertama Ramadan kadarnya sudah naik sekitar 6.000, 2 kali lipat. Kemudian sampai mau akhir menuju akhir puasa Ramadan, kadarnya juga semakin meningkat, 7.800. Nah, di sini mungkin tadi saya bilang di awal-awal rasa bahagia atau hormon endorfin ini di awal-awal mungkin belum meningkat 1 2 hari, 3 hari, paling maksimal 1 minggu gitu ya, karena proses tubuh masih dalam proses adaptasi yang selama ini makan 5 kali sehari atau minimal 3 kali sehari menjadi makan hanya 2 kali sehari. Tapi lama kelamaan karena memang kita sudah dikondisikan seperti itu, maka hormon endorfin di dalam tubuh kita juga seiring berjalannya puasa Ramadan akan mengalami peningkatan. Dan ini juga menyebabkan stres kita berkurang. Oke. Nah, kemudian penelitian lain
ada yang meneliti serotonin juga. Serotonin, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, dan NGF. Jadi ini faktor-faktor untuk growth, nerve growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan saraf. Didapati juga dia seiring dengan puasa Ramadannya meningkat. Jadi makanya tadi di gambar yang sebelumnya dikatakan bahwa fungsi otak, fungsi brain juga meningkat akibat dari peningkatan dari faktor-faktor pertumbuhan sel-sel saraf tadi. Nah, mungkin itu ya manfaat fisik dari puasa Ramadan yang semoga bisa menambah kecintaan kita terhadap agama kita, menambah apa sih namanya? Oh, setiap apa yang kita lakukan ini ternyata tuh ada manfaatnya buat kita itu dari Allah. Betapa besarnya rasa kasih sayang Allah terhadap manusia bisa kita lihat dan kita nyata rasakan dampaknya dari puasa Ramadan. Nah, untuk sesi selanjutnya, bagaimana tips sehat bugar selama Ramadan? Ini saran ya untuk sahur. Jadi kalau bisa pada saat sahur itu kita makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Jadi jenis karbohidrat ini ada yang simplex, ada yang kompleks. Kalau yang simplex itu dia yang cepat diserap oleh tubuh, misalnya gula, glukosa ya. Eh, Disarankan tidak dimakan pada saat sahur. Jadi minum teh manis itu tidak disarankan pada saat sahur. Kenapa? Karena gula ini cepat diserap ya, karena dia bentuknya sudah simplex, dia masuk ke pembuluh darah, langsung dibawa oleh transporternya ke dalam sel, dipakai oleh sel sebagai energi, dan dia cepat habis gitu. Jadi akan cepat lapar kalau misalnya kita banyak makan atau minum yang karbohidrat simplex pada saat sahur. Jadi anjurannya kita memakan karbohidrat kompleks seperti nasi, ubi, jagung, singkong, roti gandum, dan oatmeal. Pilihannya terserah. Boleh. Jadi ada karbohidrat, kemudian ada protein juga. Protein ini kan dia lebih lama tuh di degradasi ya di dalam tubuh. Jadi kita harus tetap makan daging, daging sapi, ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa juga makan buah dan sayuran. Ini buah dan sayuran ini yang cukup sulit mungkin ya kalau pada saat Ramadan rasanya sudah kenyang, tapi buah dan sayur tuh belum tercukupi. Jadi ini juga harus menjadi concern kita di Ramadan tahun ini ya. Kalau bisa tuh makan buah dan sayur dulu malahan sebelum memakan makanan berat gitu. Kemudian yang penting juga adalah menjaga tubuh kita untuk tetap terhidrasi dengan cara minum air cukup. eh, Anjurannya tetap sama seperti pada saat tidak puasa Ramadan, yaitu 8 gelas sehari. Jadi caranya pada saat eh, bangun, bangun tidur gitu kan, sambil mungkin ibu-ibu menyiapkan makanan untuk sahur, itu boleh diminum 1 gelas sampai 2 gelas. Kemudian pada saat sebelum imsak dicukupkan minumnya sampai 3 sampai 5 gelas. Tuh. Nanti pada saat berbuka seperti itu juga ya. Buka puasa minum 1 gelas, kemudian habis sholat maghrib mungkin minum 1 gelas, pada saat makan minum lagi, dan setelah selesai sholat isya. Jadi cukup terhidrasi tubuh dengan 8 gelas sehari. Lalu yang paling penting juga hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh. Kenapa? Karena kopi dan teh ini bersifat diuretik. Diuretik artinya dia mengeluarkan cairan di tubuh. Tadi kan kita nih udah usaha nih cukupin cairan dengan minum 8 gelas sehari. Tapi kita minum kopi lagi pada saat berbuka misalnya. Nah itu nggak baik ya pada saat puasa Ramadan karena bisa mengeluarkan apa namanya air dari dalam tubuh kita. Apalagi pada saat sahur. Batasi konsumsi makanan yang terlalu manis dan mengandung banyak gula, serta sahur dekat-dekat waktu imsak. Nah, ini adalah makanan yang baik untuk melancarkan detoksifikasi. Detoksifikasi tadi proses untuk pengeluaran racun di tubuh kita ya dari saluran cerna. Eh, Dianjurkan untuk memakan alpukat karena ada tinggi asam lemak omega 3 yang bisa melumasi dinding usus besar dengan baik. Kemudian makan sayur seperti bayam, brokoli, makan bawang putih yang dicampurkan di makanan saja sudah cukup ya. Kemudian boleh ditambah nanas untuk buahnya dan juga teh hijau. Teh hijau ini tapi karena
dia juga bersifat diuretik, jadi mungkin pada saat berbuka puasa boleh gitu, sedikit, tidak setiap hari seperti itu. Yang paling penting itu tetap upayakan makan buah dan makan sayur setiap hari. Ya, kalaupun tidak ada jenis yang disebutkan di sini, tetap harus diupayakan untuk makan sayur dan buah. Kemudian pada saat berpuasa, dianjurkan untuk batasi aktivitas fisik agar tidak mudah lelah, istirahat atau tidur siang ini cukup 30 menit saja maksimal, kemudian berolahraga mendekati waktu berbuka. Jadi kalau mau berolahraga boleh pada saat mendekati waktu berbuka atau pada saat malam malam selesai sholat tarawih misalnya, tetap berolahraga. Kemudian pada saat berbuka, eh, setelah kita doa, berbuka puasa yang sesuai sunnah ya, zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru, insya Allah. Kemudian kita makan dan minum yang manis. Boleh dengan makan kurma, kemudian minum air putih, boleh eh, makan dan minuman yang manis yang lainnya. Dan yang paling penting itu pada saat berbuka puasa kita tidak makan langsung banyak ya, kalap gitu ya, itu nggak boleh. Jadi makannya harus secara bertahap agar perut tidak mudah terasa sesak. Karena kan tadi pencernaan kita itu sudah kosong selama 12 sampai 13 jam. Kemudian kita isi langsung dengan nasi padang satu porsi mungkin ya. Itu kadang-kadang perutnya bisa terasa begah dan malah sakit dan akan menyulitkan pada saat ingin melakukan ibadah sholat. Gitu. Jadi makannya sedikit dulu, kemudian 1 jam kemudian barulah makan besar. Untuk berbuka puasa juga tetap dianjurkan untuk memilih menu makanan yang seimbang, yakni yang mengandung protein, karbohidrat, sayur, dan buah. Hindari konsumsi gorengan dan makanan pedas yang berlebihan. Nah, ini semacam apa ya kebiasaan kita ya kalau buka puasa nggak ada bakwan, nggak ada risol, itu rasanya kurang gitu ya. Sementara yang dianjurkan itu adalah makan yang manis, kemudian 1 jam kemudian barulah makanan besar yang tetap mengandung 5 komponen tadi ya, karbohidrat, protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian jangan lupa minum 5 gelas air sebelum tidur untuk mencukupi kebutuhan cairan tadi. Nah, yang ini sedikit mungkin saya bahas tentang hubungan makanan dengan kanker ya. Jadi kan kalau secara langsung sebenarnya eh, makanan yang terbukti mengandung zat karsinogenik itu menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, adalah makanan yang dia proses meat. Proses meat itu artinya daging-daging yang sudah mengalami proses ya. Seperti salami. Salami itu kayak sejenis pepperoni. Pepperoni juga termasuk tuh proses meat. Kemudian bacon. Bacon biasanya daging asap, daging slice yang diasap ya. Kalau di luar negeri mungkin kebanyakan bacon itu terbuat dari pork. Lalu proses meat yang lain contohnya adalah sosis dan juga hotdog. Nah, yang jenis yang ini tadi itu termasuk ke dalam grup one atau kategori satu yang dia memang terbukti merupakan karsinogenik. Karsinogenik ini artinya adalah eh, suatu zat makanan itu mengandung zat yang dia bisa memicu terjadinya kanker di dalam tubuh manusia. Jadi kalau secara langsung sebenarnya dia hmm, tidak apa ya namanya, bukan suatu kausalitas yang secara langsung. Misalnya nih, kita tahu kalau penyebab dari kanker serviks itu kan jelas ya memang akibat infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, eh, kan dia beresiko pada wanita-wanita yang sudah masa reproduksi ya, yang sudah pernah mengalami hubungan seksual. Jadi ditambah lagi dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat karsinogenik ini akan mempermudah terpicunya protoonkogen atau namanya
sel-sel yang dia memang punya bakat gitu untuk menjadi kanker, dan dia akan berubah lebih cepat menjadi sel kanker apabila tercetuskan oleh zat-zat yang bersifat karsinogenik ini tadi. Nah, salah satunya adalah di makanan yang daging-daging yang dia proses meat, sudah diproses lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian yang lainnya ini ada ini ya, gambaran dari jurnal juga bisa dilihat ini. Ada yang namanya Advanced Glycated End Products atau AGEs. AGEs ini adalah suatu glikotoksin. Glikotoksin ini juga memiliki sifat karsinogenik secara tidak langsung, terutama melalui mekanisme inflamasi atau peradangan, stres oksidatif, dan modifikasi DNA. Jadi, zat-zat karsinogenik ini tadi dia merubah DNA ya, merubah sel-sel yang tadinya memang berbakat menjadi memiliki gen untuk menjadi kanker, dia dimasuki oleh zat karsinogenik ini tadi dan DNA-nya akan berubah dan selnya akan berubah menjadi sel kanker seperti itu. Nah, di mana si Aegis ini tadi paling banyak adalah ini perbandingannya ya 16.000 ini dibandingkan dengan yang paling bawah mungkin oatmeal 4, apel 10 gitu ya. Roasted, roasted atau BBQ chicken tight sweet skin. Nah, yang dipanggang-panggang ya, memasak pada suhu tinggi atau dengan makanan yang langsung bersentuhan dengan api atau permukaan panas, seperti pada proses pemanggangan, pengasapan, atau pan fry, ini menghasilkan lebih banyak jenis bahan kimia, seperti aegis tadi, yang bersifat toksin. Kemudian dia juga menghasilkan bahan kimia karsinogenik, seperti polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH, dan juga heterosiklik aromatik amin atau HAA. Yang ini memang sudah terbukti dia karsinogenik, menyebabkan mutasi DNA secara langsung. Apabila kita sering memakan daging dengan proses pemanggangan, pengasapan, atau pan frying. Seperti itu ya, apalagi kalau misalnya sedikit makan buah atau makan sayur. Nah, namun eh, hubungan secara langsung dari makanan ini tadi itu jauh lebih berbahaya itu adalah merokok dan juga konsumsi alkohol. Jadi masih jauh perbandingannya karsinogenik, tingkat karsinogeniknya antara alkohol dan juga smoking atau merokok dibandingkan dengan makan makanan yang ini tadi gitu ya. Karena kita tahu secara langsung kalau merokok bisa menyebabkan kanker paru. Kemudian kalau si apa tadi alkohol itu atau tua ya bisa menyebabkan kanker hati itu paling sering di Indonesia. Nah, kalau yang ini dia prosesnya masih lama dan bisa jadi nggak pada semua orang gitu terjadi kanker, hanya pada orang-orang tertentu yang mungkin memiliki bakat terjadinya kanker ini tadi. Nah, ini ada suatu diagram ya yang membandingkan antara daging dan buah, sayur-sayur, vegetables. Ini kalau meat itu daging yang daging akan bisa mengaktifkan ROS. ROS ini adalah reaktif oksigen species atau stres oksidatif ya yang bisa menyebabkan rusaknya DNA. Sedangkan si vegetables atau sayuran ini adalah antioksidan yang nanti akan justru memperbaiki DNA. Jadi kalau banyak makan daging, banyak banget gitu ya, apalagi yang tadi di prosesnya dipanggang, dibakar, itu akan bisa meningkatkan resiko kanker. Sedangkan banyak makan sayur menurunkan resiko kanker. Jadi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan juga di Indonesia ya, untuk isi piring kita, baik itu pada saat sehari-hari maupun pada saat puasa Ramadan, jangan hanya berisi nasi yang eh, 5 bagian, kemudian lauknya 1 bagian, dan tidak ada buah dan sayur. Jadi piring kita itu harusnya setengahnya justru isinya adalah buah dan sayur. Serat ya, tinggi serat, buah dan sayur. Kemudian lauk pauknya itu sepertiga dari yang makanan pokok. Makanan pokok ini tadi adalah karbohidrat kompleks. Jadi sesuai ya
di mana buah-buahan dan sayur-sayuran ini bersifat antioksidan dibandingkan dengan lauk pauk, contohnya daging. Oke. Sebagai kesimpulan, yang pertama, puasa dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan yang membantu dalam mencegah kanker. Jadi dia bukan secara langsung ya dia mencegah kanker, tapi akibat dari rentetan proses tadi ya, sistem pencernaan kita yang mengalami autofagi, kemudian ada puasa juga mempercepat proses detoksifikasi. Nah, pada saat sistem pencernaan istirahat, disinilah metabolisme kita berubah dan mengalami peningkatan serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian puasa juga diketahui dapat meningkatkan pengaturan gula darah atau menstabilkan gula, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Karena beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, kanker usus besar juga memiliki hubungan dengan obesitas dan resistensi insulin. Oleh karena itu, puasa Ramadan yang mengarah pada penurunan berat badan dan perbaikan metabolisme tubuh dapat membantu menurunkan resiko kanker yang terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Seperti itu. Semoga di tahun ini Ramadan kita akan semakin berkesan ya dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita mengenai manfaat Ramadan. Ramadan sehat, Ramadan nikmat. Demikian materi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dokter Widya yang sudah memaparkan secara detail ya. Tadi kita lihat begitu banyak jurnal ya tentang penelitian tentang manfaat puasa untuk kesehatan dan betapa ngerinya ya dari faktor makanan-makanan yang kita konsumsi sekarang terhadap resiko kanker yang bisa terkena ke siapa aja gitu. Apalagi yang sudah ada riwayat keluarga mungkin dok ya. Jadi dia lebih meningkatkan resiko untuk terkena kanker ini tadi. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk tiga penanya pertama. Silahkan boleh raise hand atau langsung on. Jadi mungkin kita lihat. Mungkin boleh kita jawab yang di chat dulu ya dok ya. Ya baik Dokter Sharlini ya. Dokter Lini, ya. Assalamualaikum Dokter Widya. Saya ingin bertanya, apakah sayur yang kita panaskan itu masih bisa sebagai antioksidan? Dan bagaimana sebaiknya kita dalam memasak dan mengkonsumsi sayuran tersebut? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Dokter Syarini. Jadi, sayur memang ada jenis-jenis yang bisa langsung dimakan dan ada yang harus dimasak terlebih dahulu ya. Misalnya kayak wortel atau timun itu kan tidak perlu dimasak bisa langsung kita konsumsi. Itu lebih baik dimakan dalam kondisi sayuran segar seperti itu. Nah, kalau untuk sayur-sayur yang harus dimasak, maka proses memasaknya ini juga harus kita perhatikan. Jadi untuk memasak sayuran itu lebih baik dia low heat, jangan terlalu panas untuk memasak sayur tersebut. Kemudian perhatikan juga panci yang kita gunakan pada saat kita memasak sayur tersebut. Jangan tujuan kita kan tadi makan sayur nih sebagai antioksidan ya, untuk memperlancar pencernaan kita juga ya, menambah serat. Nah, tapi kita masaknya menggunakan panci yang mengandung eh, karsinogenik atau toksin juga. Misalnya panci yang ada lapisan apa tuh yang hitam tuh namanya? Panci apa itu namanya? Yang biasanya nggak lengket itu ya, anti lengket, pen anti lengket. Nah, itu kan dia juga ada kalau sudah ada goresannya itu pancinya bisa eh, zat-zat mikro yang ada di lapisan itu tadi masuk ke dalam teflon ya, Valina bener. Jadi teflon itu juga bisa menjadi pemicu karsinogenik juga di dalam tubuh kita. Jadi kita pilih juga selain tadi kita pilih jenis sayurnya yang bisa dimasak dan tidak harus dimasak, kemudian perhatikan suhunya low heat saja, dia nggak terlalu panas, kemudian mendidih sebentar sudah kita matikan, lalu jenis panci yang kita gunakan, dan juga upayakan kalau kita masak sayur itu
sayur yang kita masak sekali masak itu langsung kita habiskan pada saat sekali makan saja. Jangan disimpan untuk makan siang atau makan malam lagi. Jadi sekali masak sayur langsung dihabiskan. Gitu, Dokter Shalini. Jadi tetap ada antioksidannya, cuman kalau sudah terlalu rusak ya dengan pemanasan tadi, maka kadarnya akan berkurang. Gitu. Dan karena di sini ibu-ibu semua, jadi perhatikan juga alat masak kita ya. Alat masak yang bagus itu yang dia dari bahan stainless steel atau yang dari bahan eh, besi hitam, apa tuh namanya ya? Lupa saya namanya. Ada tuh yang zaman dulu ibu-ibu kita suka masak tuh pakai panci besi hitam yang berat. Cast iron, Dok. Cast iron itu justru malah bagus ya. Jadi stainless steel atau cast iron saja. Mungkin yang lebih lebih ramah di kita yang jenis stainless steel ya. Walaupun kalau yang jenis yang bagusnya mungkin harganya lebih mahal gitu. Tapi upayakan dari sekarang kita jaga kesehatan keluarga mulai dari makanan gitu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Baik dok, ini ada lagi yang dari chat dok. Mm-mm. Ami Eh, ya, Laksmi. Apakah sosis homemade juga berpotensi memicu kanker, dok? Ya, eh, jadi kalau yang dari saya baca ya, dokter Laksmi, proses meat ini tadi termasuk salah satunya adalah sosis. Homemade sosis ini juga pada saat proses pembuatannya kan dicampur juga ya dengan bumbu, misalnya ada garam termasuk di dalamnya. Kemudian mungkin bisa ada tambahan tepung seperti itu. Dan kalau konsumsinya itu berlebihan, sama saja juga bisa berpotensi menimbulkan menjadi karsinogenik karena dia sudah termasuk dalam proses food. Jadi memang yang zaman sekarang sedang diisu-isukan ya, yang UPF, ultra processed food, kemudian yang lebih bagus adalah yang apa namanya makanan-makanan segar itu memang betul terbukti kalau dikonsumsi berlebihan, misalnya setiap hari makannya itu saja dan tidak dibarengi dengan makan buah dan sayur tadi, maka lama-kelamaan mungkin nggak sekarang, tapi jangka waktu 20-30 tahun ke depan. Tuh, karena kita kan nggak tahu nih ya, apa yang kita makan sekarang itu adalah investasi kesehatan kita di masa depan, apalagi makanan untuk anak-anak kita nantinya. Jadi lebih bagus sebisa mungkin makan makanan yang benar-benar fresh gitu. Sebisa mungkin ya dok. Tapi kalau memang benar-benar terpaksa banget itu baru kita boleh makan tapi jangan terlalu banyak juga untuk yang proses food. Ya, lanjut ya dari Ibu F. Syam. Assalamualaikum dok, saya ingin bertanya apakah ada metode pengobatan kanker yang bisa disinergikan dengan puasa untuk meningkatkan efektivitasnya. Dari beberapa kasus mengapa sel kanker dapat kembali kambuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu F. Syam ya. Nah, jadi pasien yang sudah penderita kanker itu dia nanti kan ada dinilai tuh kalau dia ke dokter akan dinilai performance statusnya atau status fungsionalnya. Ada yang namanya penilaian status fungsional berdasarkan ECOG kriteria. Kalau dia ECOG-nya 0, 1, dia dari 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2 itu masih bagus. 3, 4 itu yang sudah berbaring di tempat tidur biasanya. Nah, jadi pasien-pasien kanker yang dia masih performance statusnya itu bagus, itu biasanya masih diperbolehkan untuk melakukan puasa, termasuk puasa Ramadan. Apabila tidak ada faktor penyulit lain, misalnya seperti diabetes atau penyakit hati. Jadi, kalau dirasa memang bisa dia tahan berpuasa, itu tetap dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian, kalau metode pengobatan kanker, ini kan berbeda-beda ya, setiap masing-masing jenis kanker itu berbeda metode pengobatannya dan juga tergantung dari stagingnya, tingkatan keparahan kankernya. Jadi, kalaupun misalnya dikombinasikan dengan puasa Ramadan itu tidak ada masalah sebenarnya seperti itu. Namun harus tetap diperhatikan kalau pasiennya memang
sedang mendapatkan kemoterapi, kemudian efek samping dari kemoterapinya mual muntah, sehingga menyebabkan nafsu makan turun, otomatis pasiennya tidak diperbolehkan untuk puasa. Karena pasien-pasien kanker ini sering juga mengalami yang namanya kanker kakeksia ya, atau penurunan berat badan yang drastis akibat dari kankernya dan juga akibat dari kemoterapi yang dialami seperti itu. Jadi harus dinilai per masing-masing pasien. Kemudian dari beberapa kasus, mengapa sel kanker dapat kembali kambuh? Iya benar, Bu. Jadi kalau di dalam kedokteran itu, untuk orang yang sudah terkena kanker, tidak pernah kami mengatakan bahwa seorang penderita kanker itu sembuh dari kankernya. Namun kami mengatakannya remisi. Remisi. Artinya dia kembali ke periode di mana sel kankernya itu bisa ditahan, tidak berkembang, tidak metastasis, tidak berjalan ke tempat lain atau ke organ sekitarnya. Periode remisi namanya. Namun suatu saat memang ada beberapa jenis kanker tertentu yang dia bisa mengalami flare kembali atau kambuh kembali. Itu ya Bu ya. Eh, Tergantung jenis sel kanker dan juga daya tahan tubuh si penderitanya tersebut. Makanya kok bisa ada yang dia kambuh, ada yang dia remisi dan tidak kambuh kembali seperti itu. Tapi nggak pernah sih kita bilang dia sembuh, tapi dia remisi. Karena memang nggak ada yang bisa menjanjikan bahwa kankernya itu benar-benar hilang dari dalam tubuhnya. Seperti itu, Ibu Syah. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya. Dari Firda Syafitri Saragi. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah berbahaya berpuasa untuk penderita sakit lambung? Dan makanan apa yang harus dikonsumsi yang cocok untuk penderita sakit lambung pada saat Ramadan? Nah, ini juga ya, masalah lambung ini yang paling sering ditanyakan pada saat menjelang Ramadan ya. Jadi, kalau di dalam ilmu penyakit dalam, masalah lambung ini kan sering disebut sebagai asam lambung, kemudian GERD ya, zaman sekarang udah tahu juga orang-orang GERD atau reflux, gastroesophageal reflux disease yang naik asam lambungnya ke kerongkongan. Nah, ini kalau di dalam penyakit dalam, dia dibagi menjadi dua. Apakah asam lambungnya, penyakit asam lambungnya ini fungsional atau dia organik? Fungsional itu artinya pada saat dia dilakukan pemeriksaan, misalnya dia di endoskopi, diteropong, dimasukin kamera ke dalam lambung, dia sebenarnya tidak ada kelainan, tidak ada gangguan struktur di dalam lambungnya. Alias lambungnya sebenarnya normal-normal aja. Namun dia merasakan keluhan tersebut, tadi panas, rasa panas, rasa naik asamnya ke kerongkongan, kemudian jantungnya berdebar-debar. Nah ini kita katakan dia adalah dispepsia fungsional. Artinya tidak ada kelainan organ, tapi ada simptom atau keluhan. Dan biasanya kalau yang jenis asam lambung tipe ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor psikis atau stres. Dan sering terjadi nih pada wanita-wanita usia remaja, muda, dewasa muda gitu. Karena faktor stres yang mengakibatkan dispepsia fungsional. Nah, untuk yang jenis yang ini, untuk jenis yang penyakit asam lambung yang dipengaruhi oleh stres, psikis, ya, itu sebenarnya puasa Ramadan justru malah memperbaiki kondisinya. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, pada saat puasa Ramadan itu hormon adrenalin turun, hormon stres turun, dan hormon endorfin meningkat. Stres berkurang, mental dan batin itu menjadi lebih tenang, otomatis biasanya keluhan-keluhan asam lambung pada beberapa penderita dispepsia fungsional itu juga akan jauh berkurang pada saat puasa Ramadan. Seperti itu. Lain halnya dengan sakit lambung yang memang dia ada kelainan organ, kelainan struktural. Misalnya dia sudah di endoskopi terus ada luka, ulkus di gaster, ulkus di lambung. Atau dia pernah muntah darah sebelumnya akibat dari masalah lambungnya ini tadi. Nah, kalau yang ini
Itu kita lihat per masing-masing pasien bagaimana kesiapan dia untuk berpuasa Ramadan. Biasanya kalau kondisinya masih akut, kita tetap tidak menganjurkan puasa Ramadan karena pada pasien-pasien seperti ini justru lambungnya harus terisi makanan ya dalam jangka waktu 2 sampai 3 jam. Makanan porsi kecil tapi sering seperti itu. Jadi saran saya untuk penderita sakit asam lambung, kalau selama ini memang dirasakan nyata akibat stres, maka boleh lanjutkanlah berpuasa. Kemudian untuk mencegah supaya tidak terjadi kambuh di siang hari, boleh mengkonsumsi obat di pada saat sahur dan pada saat berbuka. Misalnya obat dari golongan PPI ya, seperti lansoprazol yang kerjanya itu dia 24 jam gitu. Boleh diminum pada saat sahur. Kemudian untuk konsumsi makanannya tetap sama dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi, cuman untuk yang penderita lambung mungkin harus benar-benar dipastikan pada saat berbuka itu karena tadi lambungnya sudah kosong dalam jangka waktu yang lama, makannya harus pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi diulang-ulang gitu. Jadi jangan langsung banyak dan juga pastikan hindari gorengan, makanan berlemak dan juga makanan yang pedas ataupun asam. Tadi ya, secara konsep yang lainnya sebenarnya tetap sama, cuman makannya lebih jangan langsung banyak gitu, sedikit-sedikit, tapi diulang-ulang supaya tidak mengalami sakit pada saat berbuka puasa. Oke. Kemudian dari Walidah ya, boleh bagi tips puasa tetap fit dan aman selama hamil. Serta makanan yang berbahaya tadi dengan pemanasan suhu tinggi, apakah juga berlaku untuk baking di oven, dok? Atau spesifik suhu tinggi yang dimaksud berapa? Ya. Untuk ibu yang berpuasa supaya tetap fit dan aman selama hamil, secara keseluruhan sebenarnya sama aja sama yang orang normal ya. Mungkin tambahannya harus makan lebih ekstra pada saat berbuka puasa. Kemudian konsumsi vitamin tetap dilanjutkan dan juga kalau memang ada masalah terkait dengan bayi ataupun ibunya, misalnya memang tidak sanggup untuk berpuasa atau masalah berat badan janin yang harus dikejar pada saat proses kehamilan, maka boleh ibu hamilnya tidak berpuasa terlebih dahulu. Secara keseluruhan sebenarnya sama aja ya, eh, Walidah. Untuk hamil tetap makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, kemudian dicukupkan cairannya. 8 gelas sehari. Kalau bisa lebih bagus. Dan tidak minum kopi serta teh yang bisa menyebabkan diuresis tadi. Kemudian untuk makanan yang berbahaya tadi dengan pemanasan suhu tinggi, apakah juga berlaku untuk baking di oven, dok? Kalau baking ini kan dia eh, tepung ya, maksudnya bukan daging ya, bukan daging-dagingan. Jadi kalau yang jenis panggang, kemudian diasap dan juga di pan fry ini tadi, yang paling tinggi karsinogeniknya adalah dari jenis daging meat, yang daging merah dari sapi, kambing, ataupun dari pork kalau untuk yang non-muslim gitu. Jadi yang itu kalau dia kena pemanasan langsung tinggi, kemudian ada yang hitam-hitamnya yang bisa menyebabkan karsinogenik ini tadi yang sangat berbahaya. Kalau untuk baking di oven itu tidak termasuk. Kemudian spesifik suhu tinggi yang dimaksud berapakah? Tidak ada patokan suhunya ya, cuman dia biasanya yang langsung bisa menyebabkan perubahan ikatan protein ini tadi. Kayak kalau kita masak panggang tuh kan benar-benar panas tuh. Saya nggak tahu juga suhunya sampai berapa tuh ya. Cuman dia langsung tuh kalau diletakkan daging di situ dia berubah warnanya itu tidak menunggu waktu lama. Tuh. Itu yang dia eh, tidak baik karena bisa memicu terbentuknya PAH dan apa tadi satu lagi HAA tadi ya. Zat karsinogen gitu. Ya dokter Dian, Oke, dulu ya dok. Ada ini lagi kira-kira? 3 pertanyaan tapi udah ini ya, udah lebih sebenarnya. Masih boleh lagi dok? Udah cukup kayaknya dokter Dian ya, udah setengah 10. Oke, Ya, alhamdulillah itu ya. boleh japri aja kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya.
Oke. Ya, ke Ya. saya boleh atau dari IG DM boleh juga. Oh, mungkin alamat IG-nya boleh dok di-share dok. IG-nya tadi ada di slide-nya. Sebentar ya. Nah, ini ada nomor handphone sama IG saya, boleh di SS aja. Silakan. Kita kirim lagi di notes ya. Oke. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Dokter Widya untuk ilmu yang sangat bermanfaat menjelang bulan puasa Ramadan ini. Insya Allah, walaupun tadi tidak berhubungan secara langsung ya dok ya kanker dan puasa, tapi insya Allah bisa, apalagi di beberapa kanker yang berkaitan dengan berat badan gitu bisa berpengaruh dok ya untuk mencegah ataupun apa ya proses pemulihannya kali dok ya di kanker ini. Oke, kita sudahi. Apabila masih ada lagi yang mau bertanya, boleh di chat di grup. Nanti akan kami sampaikan ke Dokter Widya atau langsung tadi alamat Instagram beliau sudah disampaikan. Ya, bisa kita tanyakan langsung lagi. Silakan untuk stay di grup. Insya Allah kita akan melaksanakan webinar ataupun sharing session tentang kesehatan-kesehatan dengan topik-topik yang lain. Ya, jangan lupa untuk mengisi juga presensi ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah hadir. Ada Jesslyn, Kak Nurul, Dokter Atika, Dokter Laksmi, Kak Firda, Kak Walidah, Dokter Fitria, Ibu Eliza, Bu Fatimah, Bu Cici, Dokter Syarlini, Anio, Kak Rizka, Kak Eni. Terima kasih. Insya Allah selanjutnya kita bisa lebih ramai lagi untuk mengajak orang mengikuti seminar kesehatan ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Widya. Jazakumullah khair. Terima kasih semuanya. Izin waktunya.